Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Teman-teman sudah mandi, sudah makan? Iya, berarti sekarang teman-teman sudah siap untuk belajar lagi ya. Oke, sekarang kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Sebagaimana dengan manusia dan hewan, tanaman juga mengalami perkembangbiakan atau pertumbuhan dan perkembangan. Teman-teman masih ingat apa tujuan dari makhluk hidup itu berkembang biak? Iya, makhluk hidup termasuk tanaman berkembang biak dengan tujuan supaya bertambah banyak dan tidak cepat punah. Perkembangbiakan pada tanaman ada beberapa cara. Di antaranya adalah ada yang berkembang biak dengan biji, ada juga yang berkembang biak dengan tunas. Ada juga yang berkembang biak dengan umbi dan ada yang dengan spora. Nah, coba kita sebutkan satu persatu ya teman-teman ya. Tumbuhan yang berkembang biak dengan biji, contohnya adalah, teman-teman bisa menyebutkan? Iya, kacang hijau misalnya, atau semangka, jambu biji. Oke, teman-teman bisa mencari contoh yang lain ya di rumah ya. Contohnya dari tanaman yang berkembang biak dengan tunas adalah pohon pisang. Ada lagi cocor bebek dan lain-lainnya. Ada lagi yang berkembang biak dengan umbi, contohnya adalah kentang, atau contoh yang lain adalah singkong. Ada satu lagi perkembangbiakan tanaman yaitu dengan menggunakan spora. Spora ini berlangsung pada tanaman paku, lumut maupun jamur. Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adalah pohon pisang, cocor bebek maupun bambu. Teman-teman pasti sudah pernah melihat semua jenis tanaman ini ya di sekeliling rumah ya. Yang paling mudah kita lihat adalah pohon pisang. Ya, tunas pisang tumbuh dari batang pisang yang terdapat di dalam tanah. Seperti pada gambar, teman-teman bisa melihat pada gambar yang tengah, ini adalah tanaman pisang. Jadi tunas pisangnya tumbuh dari batang pisang yang terdapat di dalam tanah. Tunas akan tumbuh di sekitar induknya dan akan tumbuh lagi semakin besar dan menjadi tumbuhan baru. Pada gambar yang teman-teman lihat sekarang, ini adalah gambar pohon mangga. Teman-teman, apakah teman-teman pernah berpikir bagaimana pohon mangga itu bisa tumbuh dan berkembang? Dan bagaimana berkembang biaknya sehingga menjadi tanaman-tanaman yang baru? Baik, sekarang kita akan mempelajarinya. Pohon mangga berkembang biak menggunakan biji. Pernah melihat biji mangga? Oke, yang suka makan mangga pasti pernah melihat biji mangga ya. Sekarang kita akan belajar bagaimana biji mangga bisa berubah menjadi bisa tumbuh dan berkembang menjadi tanaman baru. Baik, kita mulai dari pohon mangga. Pohon mangga yang sudah besar
akan berbunga. Setelah bunga, maka akan berubah menjadi buahnya. Buah mangga yang sudah matang, kemudian dipetik. Kalau kita kupas, maka di dalamnya ada biji mangganya. Biji mangga ini kita tanam di dalam tanah, maka lama-kelamaan akan tumbuh akarnya. Kecil. Setelah akarnya tumbuh, maka akan tumbuh pula tunas yang naik ke atas tanah. Jadi tadi akarnya tumbuh menuju ke bawah, karena fungsi akar adalah mencari air. Tunasnya akan tumbuh ke atas mencari sinar matahari. Setelah tumbuh akar dan tunasnya bertambah panjang, akarnya semakin ke bawah bertambah panjang, tunasnya semakin ke atas membentuk batang dan tumbuhlah daun. Maka jadilah pohon mangga yang masih kecil. Pohon mangga yang masih kecil ini tumbuh terus sehingga lama-lama akan menjadi pohon mangga yang besar. Dari pohon mangga yang besar nantinya akan berbunga lagi. Nah, setelah berbunga akan menjadi buah mangga lagi. Begitu seterusnya. Di dalam buah mangga akan terdapat bijinya. Nanti bijinya bisa ditanam, maka akan tumbuh akar. Setelah akar tumbuh, maka akan tumbuh tunas juga. Begitu seterusnya. Jadi, pohon mangga dapat berkembang biak menggunakan bijinya. Sudah paham, teman-teman? Oke, anak hebat, pasti sudah paham ya. Sekarang kita akan mencoba mempelajari pada tanaman semangka. Pernah melihat tanaman semangka, teman-teman? Ya, kalau buahnya sering ya, pasti paham semua ya dengan buah semangka. Kita akan belajar mencoba untuk menanam buah semangka. Jadi teman-teman, buah semangka itu bisa ditanam melalui bijinya. Dari biji yang terdapat pada buah semangka, kita ambil, kemudian kita keringkan. Setelah itu kita tanam di dalam tanah. Nanti lama-lama dia akan berkecambah. Arti kecambah di sini adalah sudah tumbuh akar ke bawah dan tumbuh tunas ke atas yang ada daunnya. Biasanya kalau masih kecambah, daunnya berjumlah 2 atau 4. Kemudian setelah berkecambah, maka dia akan tumbuh terus, nanti akan menjadi tanaman semangka baru. Tanaman yang agak besar ini akan tumbuh terus menjadi tanaman semangka yang besar. Setelah itu, dalam tanaman semangka itu akan terbentuk bunga. Nah, dari bunga tadi, lama-kelamaan dari bunga semangka tadi akan berubah menjadi buah semangka yang kecil. Nanti buah semangka akan tumbuh lagi, lama-lama bisa menjadi buah semangka yang besar. Setelah siap dipetik, kemudian bijinya kita ambil lagi. Setelah itu bijinya bisa ditanam lagi tidak? Oke, tentu saja bisa. Nah, ini adalah salah satu contoh tanaman, cara mempertahankan keberadaannya supaya tetap bisa berkembang, tidak cepat punah. Setelah tadi kita belajar tentang cara perkembangbiakan dengan tunas dan biji, sekarang kita akan belajar cara perkembangbiakan dengan umbi.
Pernah dengar teman-teman apa itu umbi? Ya, umbi adalah bagian tumbuhan yang menggembung dan berada di dalam tanah. Jadi, tanaman yang berkembang biak dengan umbi, nanti bagian yang menggembung adalah berada di dalam tanah. Contohnya adalah tanaman kentang. Seperti pada gambar yang teman-teman lihat, kentang ini merupakan tanaman yang berkembang biaknya menggunakan umbi batang. Kemudian pada gambar yang di sampingnya adalah gambar bawang merah. Bawang merah ini berkembang biak menggunakan umbi juga, namun namanya berbeda, yaitu menggunakan umbi lapis. Ada juga tanaman yang berkembang biak menggunakan umbi, tetapi bukan umbi batang maupun umbi lapis, yaitu yang namanya umbi akar. Contohnya adalah pada tanaman singkong. Jadi, di sini dapat kita simpulkan bahwa tanaman yang berkembang biak menggunakan umbi itu ada 3 macam, yaitu umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Cara perkembangbiakan yang selanjutnya adalah dengan menggunakan spora. Yang menggunakan spora ini terdapat pada tanaman, yaitu tumbuhan paku, lumut, dan jamur. Tumbuhan paku adalah seperti yang teman-teman lihat pada gambar, yaitu yang paling atas. Kemudian lumut itu biasanya di batu, itu yang gambar yang tengah. Dan jamur tentu teman-teman sudah pernah melihat semua ya, tumbuhan jamur. Ya, ketika tanaman ini yang berkembang biak dengan spora biasanya tumbuh pada tempat yang lembab. Tempat yang lembab itu berarti tempatnya tidak kering ya teman-teman. Nah, spora di sini adalah inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Biasanya spora atau alat perkembangbiakan ini terdapat pada daun yang di sebelah bawah. Kalau kita lihat ini gambar yang ada di sampingnya, ada daun tanaman paku, kemudian ada bintik-bintik berwarna coklat. Nah, yang bintik-bintik berwarna coklat ini adalah sporanya yang digunakan untuk berkembang biakan. Nah, teman-teman, itulah tadi perkembangbiakan alami yang ada pada tanaman, yaitu kalau kita rangkum, ada yang menggunakan dengan biji, kemudian tunas, umbi, dan spora. Ada lagi perkembangbiakan tanaman yang bukan alami, yaitu dengan bantuan manusia atau yang sering disebut dengan perkembangbiakan buatan. Ini dengan bantuan manusia, tentu teman-teman pernah mendengar ayah atau ibunya yang pernah melakukan mencangkok tanaman. Nah, itu adalah salah satu perkembangbiakan juga, tetapi itu adalah dengan bantuan manusia. Jadi tidak secara alami yang dilakukan oleh tanaman sendiri. Nah, teman-teman, itulah tadi belajar kita tentang perkembangbiakan tanaman. Jadi, teman-teman, Allah menciptakan alam raya ini termasuk pada makhluk hidup. Ini ternyata Allah juga membekali dengan kemampuan makhluk hidup untuk berkembang biak supaya makhluk hidup termasuk tanaman tidak punah dan bisa mempertahankan dirinya di lingkungan alam. Untuk itu teman-teman, kita semua berkewajiban menjaga lingkungan alam dengan baik. Maka, jagalah lingkungan kita dengan baik. Kalau kita punya tanaman di rumah, maka kita harus merawatnya dengan baik. Dengan cara apa? Ya, disiram setiap hari, kemudian diberi
pupuk yang baik supaya terjamin makanan tanaman. Kalau kita belum punya tanaman di rumah, maka teman-teman harus rajin menanam tanaman. Untuk apa? Supaya tanaman tetap terjaga di alam. Karena tanaman juga membantu kita setiap harinya, yaitu tanaman itu adalah menghasilkan penghasil oksigen yang besar, teman-teman. Oksigen itu bermanfaat untuk kita untuk mendapatkan udara yang sehat. Jadi karena kita bernafas mengambil oksigen dari alam, dari udara, sedangkan oksigen adalah yang dihasilkan oleh tanaman. Maka kita harus merawat tanaman dengan baik. Yang belum punya tanaman, menanam dan merawat tanaman dengan baik ya mulai hari ini ya, supaya keseimbangan lingkungan tetap terjaga. Baik teman-teman, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Dan tetap jaga kesehatan di rumah, jaga lingkungan dengan baik. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.